Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran kita kali ini yaitu presentasi. Nah, sebelumnya apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berarti jika berbicara di hadapan banyak hadirin, tentunya ada si pembicara dan ada si pendengar, oke? Namun kalian harus tahu beda presentasi dengan pidato. Pidato biasanya dibawakan di acara resmi atau acara politik, sedangkan presentasi dibawakan di dalam acara-acara bisnis. Apa tujuannya? 1. Yaitu untuk membujuk. 2. Memberikan informasi. 3. Untuk meyakinkan. Nah, kalian harus tahu bahwasannya keahlian berbicara di hadapan hadirin atau umum merupakan hal yang sangat penting. Banyak orang yang sukses karena dia ahli dalam berbicara. Yang banyak ya, seperti presiden, para wakil, atau yang para wakil, para camat presiden dan lainnya aja. Boleh kalian cari sendiri. Nah, adapun menurut KBBI, presentasi didefinisikan dengan semacam pemberian hadiah. 2. Pengucapan pidato atau penerimaan suatu jabatan. 3. Perkenalan seseorang kepada seseorang yang lebih tinggi, seperti memperkenalkan diri di depan umum. Itu menggunakan presentasi. Lalu penyajian atau pertunjukan, semacam sandiwara, film, drama. Nah, dalam penyajiannya atau pertunjukannya itu menggunakan presentasi. Gunanya untuk tadi membujuk hadirin supaya suka dalam penyajian filmnya. Oke. Lalu apa aja sih jenis-jenis presentasi? 1. Yaitu presentasi dadakan. Jadi si pembicara tidak ada persiapan. Pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa tema dan alat bantu. Jadi dia langsung ditunjuk oleh atasannya atau oleh siapapun untuk menyampaikan suatu informasi kepada para pendengar tanpa ia tahu temanya apa atau tanpa menggunakan alat bantu. Adapun kelebihannya dari presentasi dadakan ini yaitu 1. Informasi yang disampaikan tadi ya, 1. Kelebihannya, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. 2. Kata yang keluar merupakan hasil spontanitas. 3. Membuat pembicara terus berpikir selama berbicara. Jadi presentasi dadakan yaitu tanpa persiapan. Ketika seseorang berbicara di depan, dia akan selalu berpikir untuk mengatakan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Setelah ini apa ya, lalu apa ya, dan seperti itu seterusnya. Kelemahannya yaitu 1. Informasi yang disampaikan tersendat-sendat, jadi kurang jelas karena butuh waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Tidak berurutan dalam penyampaiannya karena dia tadi dadakan. Jadi tidak jelas 1, 2, 3-nya bisa kebalik atau A dulu, lalu B dulu, seperti itu ya. Lalu dia akan demam panggung karena kaget ya. 2 yaitu presentasi naskah atau membaca naskah. Jadi presentasi ini sudah disiapkan naskahnya, tinggal si pembicara membaca. Kelebihannya apa? 1. Penyampaian sistematis yaitu tersusun. 2. Kata yang diungkapkan secara baik dan benar. Baik dan benar karena tadi menggunakan teks ya, tinggal membaca. 3. Tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. Kelemahannya apa? 1. Pendengar akan merasa bosan karena sepembicara itu hanya fokus kepada naskahnya saja. 2. Pendengar tidak akan termotivasi untuk mendengarkannya. 3. Tidak menarik dalam penyampaiannya.
4. Terlalu sibuk membaca naskah. Jadi si pembaca si pembicara akan sibuk saja dengan membaca naskahnya. Yang ketiga yaitu ada presentasi hafalan. Presentasi hafalan sama dengan presentasi naskah, hanya saja kalau hafalan itu dihafalkan teksnya seperti itu ya. Lalu yang keempat ada presentasi extempor. Nah, ini yaitu presentasi yang lumayan bagus, yang bagus ya di antara semuanya, yaitu kenapa bagus? Si pembicara itu hanya mempersiapkan garis besarnya saja dan akan dijabarkan secara rinci saat presentasi. Nah, apa kelebihannya? 1. Menyampaikan informasi dengan jelas karena ada persiapan. 2. Disampaikan secara sistematis. Tadi kan karena dia sudah mempersiapkan garis-garis besarnya saja. 3. Kemungkinan besar akan menarik perhatian. Dia tidak berpedoman, tidak bernaskah, tapi yang dibawakan tidak melenceng. 4. Leluasa dalam penyampaiannya. 5. Pembicara dapat melakukan kontak mata dengan pendengar. Nah, adapun kelemahannya, 1. Perlu memiliki wawasan yang cukup luas mengenai tema yang dibicarakan. Nah, jadi si pembicara itu harus memiliki wawasan yang cukup karena dia tadi hanya menyiapkan garis besarnya saja. Kalau dia tidak memiliki wawasan, dia akan bingung kata apa yang akan dikeluarkan. Lalu 2, membutuhkan waktu yang lama ketika persiapan presentasi, dalam persiapan presentasinya. Jadi waktunya lama ya. Tadi kan dia meskipun bebas, dia akan lama dalam mengolah kata-kata. Adapun teknik presentasi yaitu banyak. Namun saya akan memberikan satu saja, yaitu teknik presentasi menggunakan prinsip 5W1H. Ini yang paling gampang ya. Dalam presentasi kalian harus menggunakan prinsip 5W1H. 1. What ya. What, apa yang dibicarakan. Who, siapa yang diajak berbicara. Dengan siapa kita berbicara nantinya. When, kapan seseorang pembicara itu melakukan pembicara. Where, di mana seorang pembicara melakukan pembicaraan. Why, mengapa sih ia harus melakukan pembicaraan. How, bagaimana cara ia melakukan pembicaraan. Seperti itu. Jadi harus jelas apa yang dia bicarakan, dengan siapa, di mana dia melakukan pembicara tersebut, di mana dia presentasi, terus mengapa dia melakukan presentasi, apa tujuannya, lalu bagaimana cara dia melakukan presentasi tersebut. Itu harus jelas dijabarkan, oke?